Halo semuanya, selamat datang kembali di Coding Academy bersama saya Muhammad Ilman dan masih dalam seri JavaScript spesial Ramadan. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar ataupun mengenal mengenai environment apa saja yang perlu kita siapkan ataupun kita setup di awal sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran mengenai tipe data dan lain sebagainya. Oke, jadi yang pertama itu ECMAScript ataupun JavaScript di masa sekarang ini terbagi menjadi dua bagian dan mungkin awalnya hanya ada di satu bagian sisi saja. Dan ternyata ECMAScript sekarang sudah ada di dua sisi. Yang pertama itu ada di sisi front end dan sisi back end karena kedua kedua bagian tersebut adalah dua bagian yang sangat populer dalam kalangan web developer atau bahkan ada tiga. Jadi yang pertama itu ada front end developer, dia itu langsung kepada user, berhubungan langsung kepada apa yang akan diberikan kepada si user, baik itu dalam website maupun dalam mobile disebut dengan front end. Sementara untuk urusan di sisi server, koordinasi dengan database dan lain sebagainya itu disebut dengan backend developer. Dan mungkin saya juga kurang terlalu paham mengenai backend developer, jadi saya tidak akan terlalu jelaskan. Dan sisi yang terakhir lainnya adalah sisi web design dan tidak ada hubungannya dengan JavaScript ini. Dan kalau sisi web design itu biasanya hanya merancang UI UX-nya saja seperti itu, yang akan nantinya dikerjakan codingnya oleh si front end web developer seperti itu. Nah, jadi si JavaScript ini punya dua sisi, yang pertama sisi front end dan sisi back end. Yang pertama yang environment ataupun software yang harus kita gunakan atau kita sediakan sebelum belajar JavaScript. Bagi yang front end itu ada dua yang paling utamanya sebenarnya, ataupun bisa lebih ya. Namun di sini saya kupas dua saja. Yang pertama itu browser ya. Nah, browser di sini yang fungsinya itu teman-teman pasti sudah tahu lah, Pramban atau penelusuran web adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima atau menyajikan sumber informasi dari internet, baik itu berupa tulisan, gambar, teks ataupun visual seperti audio dan video ya, seperti itu. Itu dapat ditampilkan di browser. Lalu browser ini kan ada macam-macam, mulai dari ada Chrome, Safari untuk di macOS kalau tidak salah, terus ada Opera, ada juga Mozilla ya, dan juga Internet Explorer. Selanjutnya setelah kita browser, nah tujuan dari browser ini adalah kita membutuhkan konsol di web browsernya ya. Selanjutnya juga kita perlu text editor pastinya buat codingnya ya. Jadi text editor itu adalah sebuah perangkat lunak atau untuk menyunting teks atau kode yang dirancang seorang pemrogram seperti itu ya. Jadi text editor itu ada macam-macam. Ada VS Code, yang paling populer itu VS Code, ada Sublime Text, ada Atom, ada kalau di Android ada yang namanya SPCK Editor, ada Acode, ada VH Editor kalau tidak salah ya. Nah, selanjutnya ini juga text editor ini diperlukan sebenarnya di sisi backend, cuman saya kupas utamanya karena ini yang akan kita butuhkan saat ini antara text editor dan browser pada seri kali ini. Selanjutnya kita akan lihat di sisi backend pengembangan JavaScript itu seperti apa. Jadi di sisi backend itu kita memerlukan CLI. Oke, jadi terminal di sini adalah CLI. CLI itu adalah kependekan dari command line interface. Jadi dengan command line interface, kita atau user bisa mengetikkan perintah dalam bentuk teks untuk memberikan instruksi pada komputer ya. Instruksinya mulai dari sederhana sampai kompleks, seperti kita akan mengcopy file dengan perintah, tidak dengan klik kanan copy lalu paste di disk yang akan kita gunakan. Di CLI atau di terminal kita bisa melakukan itu dengan hanya mengetikkan perintah saja, dan ini sangat familiar dengan operating system Linux ya. Jadi terminal itu atau CLI itu ada kalau di Windows, karena tidak support CLI jadi kita bisa menggunakan Windows CMD. Oke, jadi command prompt tadi ya. Selanjutnya kalau di Linux saya juga pernah menggunakan Xterm ataupun iTerm ya.
sama juga. Nah, kalau di Android ada yang namanya Termux, jadi kita akan lihat nanti. Selanjutnya ini terminal, sudah beres ceritanya, dan selanjutnya juga kita memerlukan sebuah environment Node.js, dan Node.js ini sudah terkenal dalam pengembangan di sisi server karena Node.js ini sudah mampu untuk memberikan respon dari klien seperti itu. Nah, di sini kita lihat deskripsinya. Node.js merupakan platform untuk menjalankan kode JavaScript pada sisi server. Ia bertugas untuk mengeksekusi kode JavaScript sebelum halaman website ditampilkan di browser. Dengan demikian, Node.js dapat menjalankan situs, aplikasi web, dan game berbasis browser dengan performa tinggi. Nah, game di sini biasanya gamenya pun dibuat dengan JavaScript, baik itu 2D maupun 3D ya. Oke, jadi Node.js ini ketika kita menginstalnya, kita udah pasti dapat Node.js-nya ya. Udah dapat sistem Node.js-nya, sekaligus kita juga dapat NPM. NPM itu adalah Node Package Manager. Jadi ketika kita akan menginstal sebuah library, kita bisa menggunakan NPM, dan itu dapat kita lakukan di terminal. Makanya antara Node.js, NPM ada hubungannya dengan terminal. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan langsung lihat seperti apa kalau kita di Android ya. Mungkin apakah di Android ada konsol atau tidak, kita akan lihat. Oke, nah jadi di sini saya sudah punya text editor Akode dan SPCK-nya, saya juga sudah punya Chrome-nya, saya juga sudah punya Termux CLI-nya. Kita akan lihat dari text editor. Jadi di text editor ini seperti biasa kita bisa menjalankan sebuah kode JavaScript. Ini sudah di kode JavaScript ya. Nah, selanjutnya untuk menampilkan hello world, kita bisa lakukan seperti ini. Console log. Jadi console log ini tujuannya untuk debugging ya. Atau debugging itu sebenarnya mencari bug pada sebuah aplikasi ataupun mencari error-error yang ada di sebuah aplikasi seperti itu. Nah, misalkan di sini saya masukkan kata hello world saja seperti itu. Nah, ini akan ditampilkan di konsol. Nah, cara masuk ke konsolnya seperti apa? Nah, kalau teman-teman bisa masuk ke titik 3 untuk yang Akode ya. Kita masuk aja langsung ke konsol seperti itu. Nah, oke, nah ini konsol, tampilan konsolnya adalah seperti ini. Oke, di sini kita bisa konsol log ya, bisa juga nanti kita bisa bikin variabel di sini, misalkan var x sama dengan 5 atau 6, lalu kasih kita panggil x, maka dia akan mengembalikan angka 6. Selanjutnya kalau kita berikan dia input angka, dia akan mengembalikan input angka tersebut ya. Jadi untuk konsol itu ada lingkup pengembangan ada di konsol dan juga di browsernya di file HTML-nya. Jadi kalau ini pun sekarang aku udah punya fitur untuk menjalankan konsol JavaScript.js ya. Jadi untuk JavaScript ekstensi filenya adalah .js seperti itu. Nah, ini hello world sudah muncul di konsol. Sekarang bagaimana untuk yang pengembangan di sisi HTML? Kita masuk ke editor kita yang kedua. Di sini saya menggunakan SPCK editor. Oke, dan kita tunggu loadingnya. Nah, di sini saya sudah punya project JavaScript ceritanya. Saya sudah ada main.js. Di sini masih ada masih hanya console log hello world saja. Selanjutnya juga ini index. Nah, bagaimana cara agar index dan main.js ini sudah terhubung? Sebenarnya ini juga sudah ada di HTML dasar ya, di seri tersebut. Nah, untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan script lalu arahkan source-nya ke main.js ataupun kita bisa langsung saja di sini mengetikkan script seperti itu. Oke, nah lalu untuk teks JavaScript abaikan saja. Nah, di sini juga kita bisa sama, kita bisa console log ya. Console log. Misalkan di sini coding academy gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ketika main.js sudah terhubung, console log sudah terhubung, kita bisa jalankan file index.html-nya. Nah, ini tidak akan terjadi apa-apa, tapi teman-teman lihat pas konsolnya muncul. Nah, konsolnya itu saya setting di Eruda ya. Jadi kalau konsolnya belum tampil, silahkan centang mode konsol di sini. Kalaupun kita arahkan ke browser Chrome, itu akan langsung pakai live servernya si SPCK-nya. Jadi di sini gak ada apa-apa, cuman dia saya
Ntar saya masuk dulu ke setting, size-nya saya besarkan dulu. Oke, sudah cukup. Nah, sekarang di konsolnya lihat dia dari folder main.js, line 1 dia konsol hello world. Selanjutnya di folder index, di file index.html di line 15 dia sudah memunculkan Coding Academy. Nah, di sini ini walaupun di Android kita bisa membuka konsol. Nah, kalau di laptop dan di PC teman-teman bisa masuk ke browsernya, lalu siapkan file index.html-nya, teman-teman klik kanan. Setelah klik kanan teman-teman masuk ke inspect element, selanjutnya di situ ada menu konsol ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang untuk browser dan text editor saya rasa tidak perlu terlalu dijelaskan karena mungkin teman-teman juga sudah sering gunakannya. Nah, di sini saya akan kenalkan juga Termax ya. Dia di CLI untuk Android. Nah, oke, kita masuk ke tampilan Termax. Nah, Termax ini tampilan awalnya itu bukan seperti ini ya. Jadi saya sudah di sini saya sudah install JSH agar tampilannya lebih menarik saja ya. Jadi ini kita login sebagai saat ini karena handphone saja tidak root, maka yang akan digunakan user defaultnya saja. Di sini kita bisa melihat menginstal npm ataupun Node.js. Caranya dengan seperti biasa kita command line di Linux, misalkan apt install Node.js seperti itu, ada yang versi LTS-nya ya. Oke, kalau teman-teman menggunakan Windows silahkan teman-teman, karena kita akan bermain dulu di sisi front end, maka saya gak akan dulu enter ini. Oke, dan saya akan hapus ini. Oke, jadi ini di Termax ya. Oke, sekarang kita udah bisa udah tahu fitur-fitur apa saja yang akan digunakan ataupun software-software apa yang akan digunakan baik itu di Android maupun di PC ya, sama saja sepertinya ya. Cuman di sini kan kita dari awal juga sudah tahu kalau di sini kita bisa ngoding pakai Android, kita juga bisa ngoding pakai laptop. Sesekali kita pakai Android, sesekali kita pakai laptop seperti itu. Nah, teman-teman juga saya rasa sudah punya browser, sudah punya text editornya, jadi kita siap langsung ke video selanjutnya. Jangan lupa buat yang belum tahu channel ini adalah sebuah channel yang memberikan informasi seputar teknologi informasi dan komunikasi, juga lebih mengarah langsung ke programming ataupun ke web programming. Oke, seperti itu ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya, tekan juga tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video seri JavaScript spesial Ramadan. Juga saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe.